Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Mutawatir dengan NIM 1202021914035. Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Dalam kesempatan ini akan memaparkan materi dari mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, yaitu Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Pemikiran Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dikenal sebagai bapak sejarawan dan sosiologi yang sudah hafal Al-Quran sejak kecil. Ibnu Khaldun juga dikenal sebagai bapak ekonomi Islam karena pemikiran-pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis, lebih dahulu dibanding dengan Adam Smith pada tahun 1723 sampai 1790 dan David Ricardo pada tahun 1772 sampai dengan 1823 dengan teori ekonominya. Pemikiran Ibnu Khaldun terdiri dari 4 teori. Teori produksi, di mana kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang yang beredar di suatu negara, tetapi ditentukan oleh tingkat produksi negara tersebut dan neraca pembayaran yang positif. Yang kedua, teori distribusi. Harga satu produk terdiri dari 3 unsur, yaitu gaji, laba, dan pajak. Yang ketiga, ada teori nilai uang dan harga. Nilai suatu produk sama dengan jumlah tenaga kerja yang dikandungnya. Teori uang terdapat 2 logam, yaitu emas dan perak, yang diterima secara alamiah sebagai uang di mana nilainya tidak terpengaruh oleh fluktuatif negatif. Teori harga adalah hasil dari suatu hukum permintaan dan penawaran. Yang keempat, teori siklus, di mana siklus produksi ditentukan oleh populasi. Semakin banyak populasi, semakin banyak populasinya. Demikian pula, semakin banyak populasi, semakin besar populasi, maka semakin besar permintaannya terhadap pasar. Ibnu Khaldun menegaskan bahwa penetapan dan pembebanan pajak harus sesuai dengan syariah seperti sedekah, pajak tanah, kharaj, jizyah, dan lain-lain. Semua itu memiliki batas yang tetap dan tidak bisa dilebihkan. Ia menggambarkan bagaimana pengaruh pajak terhadap insentif dan produktivitas. Ia menyimpulkan bahwa faktor terpenting untuk meningkatkan usaha adalah dengan meringankan beban pajak bagi pengusaha untuk membangkitkan kegiatan bisnis. Dengan menjamin keuntungan yang lebih besar setelah pajak, penerapan pemikiran ekonomi Islam sesuai dengan pemikiran Ibnu Khaldun mengenai pajak di masa sekarang, seperti penerapan pajak di masa pandemi COVID, yaitu dengan cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang rendah yang dilakukan pemerintah, yaitu salah satunya dengan memberlakukan kebijakan pajak. Setelah itu, pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 3 Tahun 2020. Peraturan ini berisi tentang insentif pajak untuk wajib pajak dampak dari pandemi coronavirus 2019. Dikarenakan tidak adanya kepastian ekonomi, pajak yang seharusnya menjadi sumber penerimaan, maka dengan adanya insentif ini dapat menolong masyarakat dan dunia usaha. Dengan adanya kebijakan ini mempengaruhi bagi perekonomian Indonesia ke depannya, dikarenakan akan mempermudah masyarakat untuk membayar pajak setelah pandemi COVID-19 berakhir yang bermanfaat pada pembangunan. Sekian dari saya, terima kasih.